tempat yang sederhana ini. Salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, karena berkat keredaannya lah kita dibawa dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, kegiatan selanjutnya adalah sambutan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Baru oleh Ibu Rahmiwati, sekaligus membuka kegiatan pada siang hari ini. Kepada Ibu Rahmiwati saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan dan nikmat sehingga kita dapat hadir di tempat yang sederhana ini. Tak lupa juga kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita teladani dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, marilah kita mendukung program acara destinasi Ibu Ade Magufira yang sedang menjalani program guru penggerak angkatan ke-11 ini. Selanjutnya saya mengharapkan kepada ibu-ibu guru untuk aktif dalam acara destinasi ini. Selanjutnya saya akan buka acara ini dengan mengucapkan bismillah. Demikianlah sambutan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rahmiwati yang telah membuka kegiatan pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan menuju kegiatan inti, yaitu saya akan mensosialisasikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelum kita melanjutkan kegiatannya, mari kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya kita akan memulainya dengan ice breaking dulu. Saya untuk semuanya silahkan berdiri. Di sini ada ayam, ayamnya seperti ini. Ayam. Terus bebek. Oh, ngaji ini. Dan entok. Ayam, bebek, entok. Jadi kalau saya bilang ayam begini, bebek begini, dan entok. Saya akan menyanyikan sehingga kita mengikuti gerakannya sesuai dengan nama hewannya. Oke? Ayam, entok, bebek, bebek, entok, ayam, entok, bebek, bebek, entok, ayam, bebek, entok-entokan. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Kita ulang sekali lagi. Oke, sekali lagi. Ayam, entok, bebek, bebek, entok, ayam, entok, bebek, bebek, entok, ayam, bebek, entok-entokan. Oke, terima kasih. Kembali ke materi, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Halo Pak
di sekolah kita ini. Agendanya itu pembukaan, kedua pemahaman konsep, ketiga refleksi, dan yang keempat itu adalah penutup. Kita mulai dengan pertanyaan pemasuk. Apakah Ibu-Ibu setuju dengan pernyataan ini? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya. Setuju? Tidak. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Setuju Pak, ya Pak, disiplin tuh. Saya tidak setuju. Satu tidak setuju, kenapa Bu? Kenapa? Karena hukuman itu hanya mendisiplinkan anak sementara saja. Sedangkan kita mengharapkan anak-anak itu bisa disiplin selama dia hidup, selama dia menjalani kehidupan ke depan dimanapun dia berada. Jadi anak-anak itu harus disiplinkan melalui dalam kesadarannya, bukan karena dia dihukum atau dia mendapatkan imbalan. Jadi di sini tugas kita sebagai guru adalah bagaimana caranya mendisiplinkan anak-anak tersebut, menciptakan rasa kedisiplinan menanamkan di dalam agama, di bawah sadarnya. Jadi dimanapun dia berada, dia bisa disiplin. Jadi belum tentu hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, walaupun anak itu disiplin, ya mungkin karena dia takut akan hukuman. Jadi hukuman di sini anak itu disiplin hanya dalam waktu itu saja. Dia tidak akan disiplin selamanya. Nah, sedangkan yang kita harapkan karakter anak kita itu disiplin untuk bekalnya di masa depan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selanjutnya pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Kembali lagi Pak Dek, saya tidak setuju dengan pertanyaan ini. Karena kenapa? Pemberian penghargaan itu sama dengan hukuman. Jadi anak-anak itu belajar hanya karena dia hanya ingin karena dia mau dapat imbalannya, bukan karena memang dia dari dalam dirinya untuk belajar. Jadi pemberian penghargaan dan hukuman itu hanya bersifat sementara. Sedangkan yang diharapkan kembali lagi seperti yang saya katakan tadi bahwa kita mau anak-anak kita itu disiplin, kita mau anak-anak itu bisa motivasi belajar karena memang dari dalam dirinya, bukan karena mau dihukum ataupun karena dia mau mendapatkan penghargaan. Jadi disinilah tugas kita, bagaimana caranya seorang guru itu bisa menerapkan budaya positif. Ini salah satu caranya kita sebagai guru menerapkan budaya positif ke anak-anak, menanamkan itu supaya anak-anak itu tidak melanggar hukum, mau termotivasi untuk belajar karena memang dari dalam dirinya, bukan karena hukuman ataupun pemberian penghargaan. Terima kasih. Jadi seperti tadi yang ditanggapan dari Ibu Hikmah, di sini tentang motivasi dari dalam diri maupun dari luar, dari lingkungannya, seperti itu. Selanjutnya nanti kita akan dari ini kita bisa menjawabnya nanti setelah kita membahas tentang teori motivasi. Bagaimana kita tetap setuju dengan pernyataan ini atau berubah? Seperti itu. Cobalah Anda, di sini ada satu kegiatan, yaitu Anda dan teman Anda bisa di samping ibu-ibu sekalian melakukan sebuah kegiatan cobalah buka. Anda ditugaskan mengepal salah satu tangan Anda dan coba bayangkan bahwa Anda di dalam kepala ini Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu penting untuk di kehidupan Anda. Sedangkan tugas rekan
bunda ibu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tersebut. Boleh dengan seperti membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari seperti uang untuk Anda bisa membuka kepalan Anda tersebut. Boleh dicoba? Ya. Nanti yang udah kemarin sampai sini udah mampu. Ya, boleh bagaimana? Ada gede terakhir. Boleh dilakukan secara bergantian dengan temannya, teman sampingnya. Sudah? Sudah. Nah, setelah itu apakah ibu membuka kepalan tangan ibu? Apakah ibu mau membuka kepalan tangan walaupun digoda, dirayu? Kenapa tidak membuka? Kenapa tidak membuka? Tidak dikasih sesuatu. Nanti saya kasih bulan-bulan atau tidak membuka. Tidak membuka. Bersamanya kepala tangannya. Ya, karena mempertahankan apa yang dimiliki. Ada teman selanjutnya, siapa yang memegang kendali dengan kontrol tangan kita ini? Kita sendiri. Ya, untuk membuka dan menutup kepala tangan ini, yang sebagai kontrolnya adalah kita sendiri. Mau kita dirayu, digoda, dimaki, dimarahi, bahkan diberikan sesuatu hal, kita yang pusat kontrolnya adalah kita sendiri. Mau kita buka atau tetap menutupnya. Di sini ada beberapa materi yang akan saya paparkan. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia seperti tadi yang pertanyaan di awal. Dan keenam, posisi kontrol. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga stres. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita semua telah mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi tersebut, karena kita bisa melihat bagaimana kebutuhan dan karakteristik peserta didik kita sendiri, yang dimana mereka mempunyai keunikan dan potensinya masing-masing. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita sebagai guru sering berpikir bahwa kita bisa mengontrol murid kita. Kita bisa, kalau kita bilang A, kita bisa mengontrolnya menjadi A, B bisa menjadi B. Namun ini merupakan hanya ilusi semata. Seperti yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ini merupakan pada dasarnya kita tidak dapat mengontrol siapapun, kecuali orang tersebut memberikan kita kesempatan untuk mengontrolnya sendiri. Sehingga dari ilusi ini, guru mengontrol murid, sebenarnya kita tidak mengontrol mereka. Mereka memberikan kesempatan kepada kita untuk mengontrol dirinya sendiri. Namun kalau dia tidak memberikan kesempatan,
kita tidak bisa mengontrol siapapun. Sehingga ini hanya ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau pujukan atau rayuan yang bisa kita berikan merupakan bentuk kontrol yang bisa kita berikan. Segala usaha untuk mempengaruhi murid kita agar mengulang sesuatu perilaku yang seperti yang kita inginkan. Namun ketika murid menyadarinya bahwa kita sedang mengontrolnya, dia akan mencoba untuk menolak bujukan kita, dan bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi di sini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu cuman ilusi, seperti miskonsepsi teori kontrol. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dalam ilusi ini, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Seperti kita memberikan kritikan seperti kita memberikan kata-kata negatif, kamu tidak pernah benar. Mungkin kita berpikir, oh kalau kita mengatakan seperti itu, kita bisa menguatkan karakternya. Dia akan berpikir bahwa, oh ini yang harus saya lakukan salah. Kita memberikan rasa bersalah kepada murid tersebut. Dan yang keempat itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini tidak benar. Di mana orang seperti yang pertama, kita tidak bisa mengontrol siapapun. Seperti yang keempat ini, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kepada siapapun itu kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Di mana banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Di sini kita bisa melihat mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pertama, stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama, namun pada kenyataannya kebutuhan kita berbeda. Seperti murid kita. Murid kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kedua, semua orang melihat hal yang sama, yang pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ada orang bilang, oh ini cantik, tapi menurut saya ini kurang bagus. Jadi kita memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Yang ketiga, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini kita memiliki pendapat masing-masing, sehingga kita berusaha bagaimana kita memahami dan menerima pendapat masing-masing dari orang. Karena kita tidak bisa mengubah orang agar pandangannya bisa sama dengan kita. Keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Namun pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu sudut pandang kita ternyata tujuannya ini kita lihat kesalah, tapi sudut pandang orang lain ini memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang telah kita praktekkan tadi, pengepalan tangan, siapapun tidak bisa mengontrol saya, kecuali diri saya sendiri. Seperti itulah yang pertama itu stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Namun pada kenyataannya, hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Baik orang lain ingin mengontrol Anda ataupun Anda ingin mengontrol orang lain itu tidak bisa, karena mereka yang bisa mengontrol diri mereka sendiri dan kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini saat gagal, kita harus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Namun kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan atau memberikan gagasan-gagasan baru bagaimana kita bisa bangkit untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sehingga di sini kita tidak bisa mendisiplinkan peserta didik kita dengan cara menghukum, karena kita harus menanamkan bahwa dia memiliki tanggung jawab. Seperti contohnya mereka memiliki kegiatan piket. Mereka memiliki tanggung jawab untuk membersihkan, menjaga kebersihan di kelas. Sehingga untuk mendisiplinkan, mereka harus memiliki tanggung jawab terhadap apa yang mereka yakini dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dari itu bisa muncul disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau hukuman. Jadi di sini kita harus menanamkan kepada peserta didik bagaimana dia bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, menumbuhkan kesadarannya tanpa mereka merasa terancam dengan apa yang mereka lakukan, tanpa mereka mengharapkan sebuah imbalan seperti pujian, seperti hadiah. Seperti itu disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita harus menanamkan kepada mereka bagaimana kita menanamkan motivasi dari dalam mereka sendiri. Mereka termotivasi dengan
termotivasi dari dalam dirinya sendiri untuk bertanggung jawab tanpa mengharapkan imbalan dan tanpa merasa terancam dengan hukuman yang akan diberikan. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila terkandung dimensi-dimensi nilai-nilai kebajikan. Dan seperti kita ketahui seperti mandiri, kreatif, beriman dan bertakwa, gotong royong, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Itulah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita ciptakan, yang ingin kita bangun, tumbuhkan dalam diri peserta didik kita semua. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi di sini nilai-nilai kebajikannya kita tidak melihat bagaimana latar belakang peserta didik kita, mau dia itu Bugis, mau dia Jawa, Sunda, apapun agamanya. Tapi itu semua nilai yang kita sepakati, yaitu pertama profil pelajar Pancasila, yang kedua primary years program, di mana nilai-nilai ini yaitu seperti toleransi. Kita semua harus bertoleransi, baik itu kita guru ke guru, guru ke murid, murid ke murid. Rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itulah tadi nilai-nilai pada primary years program. Selanjutnya, keterampilan hidup atau life skill. Ya, dapat dipercaya, lurus hati, penilaian aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itulah keterampilan hidup yang nilai-nilai kebajikan hidup pada keterampilan hidup. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang bisa kita lihat, itu pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga kebebasan, keempat kesenangan dan penguasaan. Jika dari kelima kebutuhan hidup kita ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi sebuah penyimpangan. Kita melakukan sebuah kesalahan, penyimpangan, itu karena kelima kebutuhan dasar kita ini belum terpenuhi. Seperti murid kita mungkin melakukan sebuah kesalahan, kita bisa melihat, kita bisa melihat apakah kelima kebutuhan dasarnya ini sudah terpenuhi. Seperti ada murid yang masuk ke kelas, dia terlihat lesu, malas-malasan. Kita lihat dulu, kita tidak langsung menjudge, oh anak ini malas. Tapi kita melihat dulu bagaimana, apakah kesehatannya baik, apakah di rumahnya sedang terjadi sebuah masalah atau apa. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata salah satu dari kelima kebutuhan
terpenuhi. Jadi dari situlah kita bisa memberikan sebuah penyelesaian masalah yang dia lakukan. Lima kebutuhan dasar manusia itu tadi yang bertahan hidup, di mana bertahan hidup itu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Seperti tadi yang contoh yang saya katakan, murid kita yang datang lesu mungkin kesehatannya terganggu atau dia merasa lagi galau di rumah. Jadi kita bisa bertanya bagaimana kesehatannya kah, apa yang terjadi, kenapa seperti ini. Dan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Di sini contohnya adalah biasa kita membuat sebuah kelompok dalam kelas. Mungkin dalam kelompok itu salah satu anggotanya ada yang mengucilkan temannya. Di sini jadi dia merasa tidak diterima dengan teman kelompoknya, sehingga di salah satu kebutuhan dasarnya mereka tidak terpenuhi. Jadi bisa jadi dari hal itu dia melakukan sebuah kesalahan atau permasalahan yang seperti mengganggu temannya. Kita lihat kenapa mereka mengganggu temannya. Dia tidak nakal, tapi kita dari salah satu kebutuhan dasarnya mereka itu tidak terpenuhi. Ketiga, penguasaan. Penguasaannya adalah harga diri, keinginan yang ingin dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Di penguasaan ini, contohnya adalah ada murid yang ingin yang selalu terlihat sebagai pusat, selalu menjadi pusat. Dia ingin dilihat, oh saya pintar. Dia ingin selalu memimpin, dia selalu ingin jadi ketua dalam kelompok. Namun pada satu kegiatan mungkin dia tidak dijadikan ketua atau pemimpin dalam kelompok tersebut. Bisa saja dari kegiatan itu dia bisa membuat sebuah kesalahan, permasalahan karena salah satu dari kebutuhannya tidak terpenuhi. Yang keempat, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima, kesenangan, bermain, humor, dan tertawa. Jadi dalam kelas itu salah satu kebutuhan dasar setiap manusia adalah kesenangan. Jadi dalam kelas kita harus membuat suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Karena menyenangkan ini merupakan salah satu kebutuhan dari kita semua yang merasa senang, yang bisa bermain dan tertawa. Jadi kalau kita punya kelas yang itu monoton, yang sangat serius, bisa jadi peserta didiknya malas-malasan, ogah-ogahan untuk mengikuti pembelajaran, karena dia merasa pembelajaran ini kurang menyenangkan. Sehingga kita harus merancang sebuah pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Selanjutnya kita ke motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai sebuah tujuan tertentu. Tiga motivasi perilaku manusia, yaitu termotivasi karena takut akan hukuman. Kedua, termotivasi karena ingin mendapatkan sebuah imbalan atau hadiah.
Dan yang ketiga adalah motivasi dalam dirinya sendiri. Motivasi yang mereka inginkan dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan penghargaan. Itu merupakan dua motivasi ekstrinsik. Yang ini di mana motivasi ini hanya bersifat sementara, seperti dia akan datang tepat waktu karena dia takut dihukum. Jadi bisa jadi besok-besok mungkin dia terlambat dan tidak dihukum, jadi dia mulai terlambat. Karena yang motivasinya untuk datang ke sekolah dengan tepat waktu itu karena adanya hukuman dan ketidaknyamanan. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti kalau peserta didik kita mengerjakan tugas, jika dia mengerjakan tugas dengan tepat waktu, kita akan memberikan imbalan atau penghargaan. Tapi itu juga bisa menjadi sifat atau motivasi yang sementara saja, karena kedua motivasi ini adalah motivasi ekstrinsik yang bersifat sementara. Sedangkan jika motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, di mana motivasi ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya, sehingga jika dia mengerjakan sesuatu, contohnya mereka mengerjakan tugas, dia mengerjakannya secara tepat waktu karena dia memang menginginkan yang mengerjakan secara tepat waktu. Mereka percaya dengan nilai-nilai dan menghargai diri mereka sendiri. Seperti itu. Jadi ada tadi hukuman adalah cara mendisiplinkan peserta didik. Apakah masih setuju? Tidak. Karena hukuman hanyalah bersifat sementara seperti tanggapan dari Ibu Hikmah. Hukuman dan imbalan hanyalah sifat sementara yang bisa jadi hari ini dia termotivasi, namun kedepannya ya mereka lulus dari sekolah, mereka hanya termotivasi ekstrinsik sehingga di kehidupan kedepannya mereka bisa jadi tidak melaksanakan apa-apa yang mereka lakukan di sekolah. Namun pada saat dia bisa menjadi orang yang mereka inginkan, motivasi ekstrinsik yang tumbuh dan berkembang dalam diri mereka sendiri, baik dia di sekolah maupun di luar, dia bisa termotivasi mengerjakan sesuatu hal karena mereka sadar dan menghargai dirinya mereka sendiri. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada dua, itu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Di mana konsekuensi ini seperti kita memiliki sebuah peraturan. Peraturannya harus menggunakan sepatu hitam. Jika tidak sesuai dengan kesepakatan, apa konsekuensi jika dia memakai sepatu putih. Itulah konsekuensi. Dan kita harus memonitoring berkelanjutan. Bisa jadi hari ini kita melihat, ternyata besok dia pakai lagi tapi kita tidak lihat, sehingga kita harus selalu memonitoring kelakuannya. Kedua, restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol,
dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini restitusi, jika murid melakukan sebuah kesalahan, mereka akan menyelesaikan masalahnya itu. Mereka bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan dan mereka punya gagasan atau ide untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi merupakan proses menciptakan kondisi, membangun, menumbuhkan sebuah kondisi bahwa kesalahan itu bisa merupakan pembelajaran ke depannya, sehingga kesalahan yang kita buat ini merupakan proses pembelajaran. Jadi dari kesalahan tersebut kita bisa belajar bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Di mana ciri-cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, seperti tadi kita tidak memperbaiki kesalahan, tapi dari kesalahan tersebut kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Kedua, memperbaiki hubungan tawaran bukan paksaan. Ketiga, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mencari kebutuhan dasarnya. Kita kan tadi memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi jika kelima kebutuhan dasar ini ada salah satu dari kelima ini tidak terpenuhi, bisa jadi kita melakukan penyimpangan dan kesalahan. Jadi jadi kita harus mengetahui kebutuhan dasar ini, kenapa kesalahan ini terjadi, apa yang mendasari tindakan penyimpangan yang dilakukan. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi, mengembalikan murid yang bersalah kepada kelompoknya. Di sini maksud dari fokus pada solusi mengembalikan murid. Di sini kita mengembalikan bertanya kepada murid dari kesalahan yang dia buat, apa dia memiliki gagasan atau ide untuk memperbaikinya. Jadi kita fokus pada solusi, mengembalikan pada murid. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana tiba-tiba, seperti datang ke sekolah tidak memakai atribut sekolah, dia langsung disuruh kengkreng 10 kali, itu hukuman. Itu tidak terencana dan secara tiba-tiba. Kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia datang terlambat, dia tidak memakai atributnya. Kamu tidak pakai atribut, kengkreng 10 kali. Itu murid tidak tahu, ternyata saya buat kesalahan dan harus melakukan ini. Selanjutnya, bersifat satu arah. Bersifat satu arah ini, guru sebagai penghukum yang dari pihak guru saja, yang kamu saya hukum seperti ini. Itu maksud dari bersifat satu arah. Dan selanjutnya, berupa hukuman fisik dan psikis. Hukuman itu ada 2, fisik dan psikis. Fisik seperti kita memukul, mencubit. Psikis ini seperti perkataan verbal. Jadi kalau kami tidak pernah benar memang, kau itu kelakuan begini saja. Itu bisa kalau anak kayak merasa, langsung kena hatinya, langsung kena mentalnya, menangis, bisa menangis. Jadi itu dan juga itu bisa menurunkan
memotivasi dia. Langsung, oh, ih guru kasihan, langsung oh sakit sekali hatiku, seperti itu. Jadi itu kita sebagai guru harus benar-benar bisa memfilter verbal kita agar kita biasa tidak sadar bahwa ternyata saya berikan hukuman verbal, kena psikisnya murid sendiri. Ya, tersakiti dari dalam, langsung kena hati, jantung. Konsekuensi itu terencana yang disepakati sesuai peraturan. Maksudnya di sini, ya kita memiliki peraturan sekolah maupun peraturan kelas. Dan di sini kita sudah sepakati bersama. Jadi kalau kita melanggar peraturan, apa konsekuensinya? Dan yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun kita sudah memiliki peraturan dan konsekuensi, murid tetap merasa tidak nyaman dengan konsekuensi yang telah disepakati. Dan ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, belajar dari kesalahannya, dan merupakan proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusinya. Ya, solusi dari permasalahan yang mereka perbuat. Hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Ini salah satu contoh hukuman. Angkat kaki 1. Guru marah, murid menjadi takut. Ya, bisa jadi dia berpikiran ini guruku jelas kan marah-marah. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Ini contohnya mungkin mereka di dalam kelas memiliki peraturan mengerjakan PR tepat waktu. Namun murid tersebut tidak mengerjakan PR, sehingga konsekuensinya adalah menulis PR sebanyak 3 kali. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu muridnya menyelesaikan masalah. Seperti kita tahu, restitusi merupakan proses untuk memperbaiki kesalahan. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan ada 5 posisi kontrol guru. Di sini pasti kita pernah menjadi salah satunya. Pertama itu penghukum. Penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku. Kedua, pembuat rasa bersalah. Menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri, menyebabkan murid merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Itu membuat rasa bersalah. Ketiga, pada posisi teman, menggunakan persuasif dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku. Seperti kita dekat dengan peserta didik kita. Dan selanjutnya yang keempat, pemantau, menjaga ketertiban dengan memperlakukan hukuman atau akibat. Di sini konsekuensi, karena konsekuensi itu guru tetap memonitor murid. Selanjutnya manajer. Manajer adalah cenderung bersikap kolaboratif dengan murid untuk menemukan solusi atas masalah perilaku. Guru akan membimbing murid untuk mengatur diri dan bertanggung jawab
atas tindakannya sendiri. Di sini berkaitan dengan restitusi, di mana kita bersikap berkolaboratif untuk mencari pemecahan masalah. Selanjutnya, di sini saya akan bacakan sebuah kasus. Murid tidak memakai atribut pada saat upacara. Pada penghukum, kita sebagai penghukum guru akan mengatakan hormat pada bendera selama 1 jam karena kamu tidak lengkap atributnya saat upacara. Itu adalah contoh kata-kata bagi posisi kontrol penghukum. Dan yang kedua, membuat rasa bersalah. Kita di sini menggunakan bahasa dengan nada lembut. Berapa kali ibu guru harus beritahu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Di sini kita akan, peserta didik akan merasa bersalah, merasa mengecewakan seseorang. Jadi di sini posisi kontrol membuat rasa bersalah itu kata-katanya, kamu selalu saja mengecewakan ibu, tapi dengan nada lembut, walaupun menusuk. Selanjutnya, posisi kontrol teman. Contoh kata-katanya adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah, kali ini tidak apa-apa, dan kali jangan begitu ya. Di sini kita sebagai teman, kita memberikan nada-nada seperti bercanda, selayaknya teman dengan teman. Dan yang sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut di koperasi dan jangan ulangi lagi. Itu adalah pemantau. Pemantau di sini memberikan konsekuensi dari peraturan yang murid itu langgar. Selanjutnya, sebagai manajer, kata-katanya itu, kamu tahu kesalahan kamu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Manajer di sini, mereka melakukan praktik restitusi, di mana dia berkolaborasi dengan murid itu bagaimana cara penyelesaian masalahnya. Jadi salah satu contoh kata-katanya itu, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Seperti itu posisi kontrol guru sebagai manajer dalam kasus murid tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Nah, di sini coba ibu-ibu perhatikan posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Oh, pembuat kesalahan, membuat siswa merasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Apakah membuat rasa bersalah? Ya. Posisi kontrolnya adalah membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Di sini guru membuat murid merasa mereka mengecewakan seseorang, merasa tidak berhargai, merasa bersalah. Selanjutnya, nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada 5: penghukum, rasa bersalah, teman, pemantau, penghukum. Kita lihat. Ya, kamu tidak
benar-benar melakukannya. Ini bisa jadi salah satu contoh penghukum dengan verbal. Hukuman verbal. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Seperti itu. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Inilah restitusi. Sebagai apa? Restitusi. Manajer. Manajemen. Ya, posisi dan kata-kata seperti ini merupakan posisi kontrol manajer. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Di sini, guru sebagai manajer saling berkolaborasi untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari masalah yang terjadi. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi Bapak. Teman? Ya, teman. Ini adalah posisi kontrol teman. Ayolah, lakukan demi Ibu. Contohnya. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol apakah aku? Guru. Pemantau? Mari kita lihat. Ya, pemantau. Karena di sini ada konsekuensi, di mana jika dia tidak mengerjakan jika dia tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini diyakini dengan semua yang ada di kelas. Karena kayak kalau peraturan kelas itu guru yang membuat, hanya guru sendiri yang membuat. Kalau keyakinan kelas itu dibuat sama guru dan guru di dalam kelas. Ya, kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang kita sepakati secara bersama-sama guru dan murid. Ini bersifat positif, dan sedangkan peraturan kelas itu dibuat secara sepihak oleh guru itu sendiri, dan bisa jadi peraturan kelas ada sifat-sifat negatifnya. Selanjutnya, keyakinan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai roda 2? Karena itu kan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, bukan kesepakatan antar pemerintah dengan masyarakat, bukan kesepakatan bersama, tapi peraturan yang harus diadakan. Bagaimana, Bu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai roda 2? Untuk keselamatan dan keamanan kita bersama. Walaupun peraturan ini tidak ada, peraturannya tidak harus pakai helm, tapi kita tetap pakai helm karena kita punya keyakinan untuk menjaga keselamatan dan keamanan kita sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apakah di sini kita datang tepat waktu karena ada hukuman sebagai atau ada imbalan atau dari kita sendiri? Dari kita sendiri. Ya, jadi kita datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Itu merupakan keyakinan kita sendiri karena kita memiliki nilai-nilai kepercayaan dan kita menghargai diri kita sendiri. Pembentukan keyakinan kelas. Untuk membentuk sebuah keyakinan kelas,
pernyataan positif. Pernyataan positif ini seperti kita saling menjaga kebersihan dalam kelas. Jadi dia punya keyakinan kelas itu tentang kesehatan dan kebersihan. Karena mereka saling menjaga kebersihan di dalam kelas. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi biasanya peraturan itu sepanjang segini, tapi kita membuat keyakinan kelas itu poin-poin yang bisa kita bahkan kita dan murid dapat yakini bersama dan mudah diingat. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kita lihat kondisi kelasnya. Apakah keyakinan kelas ini cocok dilakukan di dalam kelas kita atau tidak? Jadi kita harus melihat kondisi kelas kita atau sekolah kita. Selanjutnya semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan. Nah, disinilah tadi perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Di keyakinan kelas semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Kita guru dan murid secara berkolaborasi untuk membentuk sebuah keyakinan kelas sehingga kita bisa meyakini keyakinan kelas kita masing-masing. Langkah utama menetapkan keyakinan kelas. Menurut ibu-ibu, yang langkah pertama untuk membuat keyakinan kelas itu yang mana? Apakah berdiskusi mengenai gambaran perilaku mencerminkan keyakinan kelas, meninjau ulang, mengubah peraturan, menyarikan peraturan dengan nilai-nilai kebajikan, berdiskusi, memunculkan peraturan, atau berdiskusi mengenai warga kelas, peran seluruh warga kelas. Kira-kira langkah pertama untuk kita buat sebuah keyakinan kelas itu yang meninjau ulang keyakinan kelas dalam waktu. Sudah itu ada gitu. Oh ada nih dari hari ke hari sih Pak. Jadi kira-kira yang mana? Pertama pasti kita berdiskusi dulu. Menjadikan peraturan. Ya. Kalau sudah meninjau ulang, mengubah aturan. Dari kalimat yang berbeda. Apakah kira-kira yang mana pertama? Ya, berdiskusi yang mana? Seluruh warga kelas. Itu meninjau ulang keyakinan kelas. Dia berdiskusi sampai Mari kita lihat. Pertama itu berdiskusi memunculkan peraturan yang ditaati. Dan yang kedua, mengubah peraturan tersebut dengan kalimat yang lebih positif. Ketiga, dari mengubah kata tersebut kita melihat menjadikannya nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya berdiskusi mengenai gambaran perilaku, berdiskusi mengenai peran seluruh warga, dan meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. semua itu ditinjau ulang dia kembali. Segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi
dari tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pernyataan yang dalam menstabilkan identitas ini seperti berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Kamu berhak merasa seperti itu. Itu merupakan pernyataan dari menstabilkan identitas. Selanjutnya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti yang tadi kita pelajari, ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Pertanyaannya yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah contoh kata-kata atau pernyataan dalam validasi tindakan yang ketiga. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh pertanyaan dalam tahap menanyakan keyakinan adalah, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah pertanyaan dari tahap yang ketiga, itu menanyakan keyakinan itu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Dimanapun guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among dan yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini kita tempel hal yang ingin Apa tadi warna pink? hanya ingin ditingkatkan. Saya ingin meningkatkan fungsi antara saya. Aduh, Jangan deh. Apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita pahami.
posisi seorang guru yang tadinya seorang penghukum itu harus merubah mindsetnya menjadi seorang manajer. Kita harus menumbuhkan nilai-nilai luhur kepada murid-murid kita supaya nilai-nilai itu membekas sampai kehidupannya ke depan, bukan hanya di dalam lingkungan sekolah saja, tapi setelah mereka keluar dari sekolah, nilai-nilai yang telah kita tanamkan di sekolah itu bisa mereka bawa ke kehidupannya ke depan. Kemudian satu lagi bahwa kita harus menyadari bahwa pola pikir kita sebagai guru harus sudah berubah. Bukan kita seorang guru bukan hanya dalam pembelajaran itu hanya menerapkan bagaimana caranya tujuan pembelajaran kita tercapai, tapi kita juga harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan bagi murid sehingga murid bisa belajar dengan baik dan tenang dalam mengikuti proses pembelajaran. Terima kasih Bu Ade. Terima kasih atas refleksi yang diberikan oleh Ibu Hikmah. Aplaus dulu untuk kita semua. Itulah tadi kegiatan materi yang saya bawakan dari kita, pemahaman materi tentang budaya positif. Kita bisa berefleksi dan penutupnya kita selalu dapat menerapkan program disiplin positif baik dalam kelas kita maupun dalam lingkungan sekolah kita itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.